Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Om Febs dan ini udah kedua kali ini. Kita sama Om Unang. Kita sama Om Cem, Right Like Cem. Dan gua pakai bajunya dia. Lo baju lu dijual untuk umum nggak sih nih? Belum. Ini lo bajunya. Lo bajunya tuh. Tuh. Dengan motornya yang ini, dia punya baju, dia punya endorsean baju sendiri loh. Ada. Jual nggak Pak? Enggak, buat Enggak. kasih aja. Oh, Bapak orang kaya ya? Belum. Belum. Nanti banyak netizen yang minta loh Pak. Boleh, nanti Boleh dikasih ya. Jadi bikin giveaway ya Pak ya? Giveaway aja. Boleh. Oke guys, kalau episode sebelumnya kita ngomongin segmen RC30 secara detail ya, history, perawatan, dapatnya, marketnya gimana, and so on ya kan. Ada satu sesi waktu itu sempat gue nanya sama Om Cem, gue tanya, lu kasih statement apa gitu ya soal sebenarnya market motor-motor sport tua yang vintage itu gimana sih sebenarnya. Nah, gue kepikiran untuk ngebahas ini lagi. Kenapa gue bahas sama Om Cem? Karena kan kalau lo follow Instagramnya dia @Right Like Cem itu kan motornya dia kan tua semua dan itu mostly kan mati semua, ya kan? Jadi dia pengumpul barang bekas tua sebenarnya. Jadi dia sama Madura sih beda tipis sebenarnya. Kiloannya naik Pak. Oh naik ya Pak ya kilonya ya, iya. Ternyata oh Madura. Ada darahnya. Oh ada. Pikir cuma Om Marlin doang yang Madura. Anyway, jadi karena dia banyak motor bekasnya dan somehow ini orang dukun masa depan juga untuk ngeliat bawah satu. Gue pengen ngebahas kalau misalkan orang kan sekarang nih lagi goreng-gorengan nih motor-motor nih. Makanya sebenarnya kenapa ada properti ini di belakang kita? Basic itu sebenarnya adalah karena kebetulan aja ini memang properti yang ada di rumah gua. Kalau ini bikinnya di rumah Cem, mungkin di belakangnya ada banyak brand yang berbeda gitu. Nah kebetulan di rumah gue yang tua cuma ada dua ini doang, dan kebetulan dua-duanya Honda. Kalau di rumah Cem tuh ada Kawasaki, ada Suzuki, ada Ducati ya. Jadi ada banyak range brand-brand. Nah gue tuh pengen gini loh. Ada kan beberapa motor sport bike yang saat ini udah jadi harganya dan itu kan berasal dari masa lalu tahun 80-an. Kayak ini tahun 80-an dan ini tahun 90-an gitu. Lu ngelihat ini kan sekarang kayak itu digoreng-goreng nih, harganya juga mahal banget. Sekarang aja mungkin orang dijualnya di 200 juta, kadang-kadang 200 lebih tergantung kondisi ya. Ini sudah lah ya, dan lebih sadis lagi karena unitnya emang juga nggak banyak. Lu ngelihat nggak sih sebenarnya arah barang vintage, terutama kita ngomongin sport ya, kita nggak ngomongin range cruiser kayak Harley kayak gitu, nggak, kita ngomongin pure di motorsport. Lo ngelihatnya ke arahnya kemana sih ke depannya nih setelah mulai starting tahun 2020 inilah? Oke, kalau gue ngeliatnya begini, kalau gue pribadi, gue itu ngoleksi bukan karena untuk bisnis sebetulnya. Kalau gue memang merasa. Tapi kan itu bisa jadi bonus kan sebenarnya. Iya, itu bisa jadi. Selain kita ngomongin nostalgia ya, mungkin nanti lu kan ceritakan lu ada apa nostalgianya dengan motor tersebut dan segala macam. Tapi di samping itu kan sebenarnya itu kan juga motor investment gitu. Betul. Jadi sebetulnya investasi kan bisa di mana-mana ya, di hobi juga bisa gitu ya. Yang gue lakukan itu sebetulnya adalah gue mencoba mendapatkan unit-unit yang menurut gue layak untuk gue keep gitu ya. Tapi di satu sisi di luar negeri itu orang sudah mulai mengkoleksi perintilan kayak begini nih, motor-motor kayak begini. Nah kalau di mobil, anak-anak mobil tuh biasanya kan mobil-mobil tahun 80-an. Jadi ada dua atau lebih ya alirannya. Pertama adalah nostalgia. Nostalgia itu dulu zamannya mungkin BMW M40, terus akhirnya sekarang jadi retro pada main itu, gitu. Itu kan, atau Corolla DX gitu ya, atau Starlet atau Estilo gitu ya. Itu kan udah mulai naik tuh harganya. Itu karena sentimen nostalgia. Tapi ada juga orang-orang yang mengkoleksi mobil-mobil atau motor-motor itu yang
memang motor-motor legend dunia yang nggak banyak barangnya di Indonesia, yang harganya udah gila-gilaan, super gila. Jadi gue lihat begini, kalau di mobil itu udah mulai banyak yang main retro, di motor itu nggak ada, hampir nggak ada. Kebanyakan motor-motor tahun 90-an itu kalau ngomong retro tahun 90-an itu kebanyakan tuh unit dari Jepang 400 cc. Gitu. 400 cc itu which is itu bukan collectibles sebetulnya. Itu adalah sentimen nostalgia aja, dulu cakep, kecil modelnya gitu ya. Kayak CB 400 kayak gitu ya. CBR 400 gitu-gitu. Yeah. Itu adalah sebetulnya bukan motor langka. Di Indonesia kemungkinan mungkin langka ya, tapi kalau di luar negeri itu cuma ada di Jepang, dan di Jepang itu zaman dulu itu nggak boleh, ada regulasi yang nggak boleh orang pakai full size superbike. Jadi dibikinlah versi 400 cc-nya. Jadi kayak RC30 ini sebetulnya ada yang namanya NC30, itu 400 cc-nya. Kalau orang lihat ya, kalau sekilas istrimu melihat gitu atau pacarmu melihat itu sama. Nggak ada bedanya. Tapi kalau dijajarin sebelah-sebelahan itu size-nya beda sekali. Ya, size-nya beda sekali. Nah, itu kayak sama kayak NC35 sama RC45. Betul. Kira-kira kayak gitu. Atau CBR Fireblade 900, ada juga yang NC berapa itu. Nah, kalau lo ngeliatnya sekarang trennya kemana nih arahnya? Gue ngelihatnya karena sebetulnya motor-motor kalau retro yang motor-motor antik ya, kayak BSA gitu kan memang sudah ada kolektornya. Yeah. Ya, itu antik ya kita ngomongin nih. Iya, antik ya. Tapi kalau gue ngeliat, gue nggak suka koleksi yang begitu. Gue lebih suka ke motor sejarah superbike. Jadi sejarah superbike itu dimulai di akhir tahun 80-an. Berlanjut ke tahun 90-an sampai hari ini. Gitu ya. Jadi yang gue koleksi itu atau yang gue kumpulin itu adalah motor-motor yang... Lo punya apa aja sekarang? Gua ada ZX 7R, RR, ada Ducati 748R, ada RC30, yang homologation ya, yang homologation itu sih ya. Terus kalau yang cuman bisa ngomong punya nostalgia itu ya kayak Suzuki Katana gitu ya. Katana itu lebih ke nostalgia ya. Lebih ke nostalgia karena itu bukan. Tapi berarti secara investment value-nya sebenarnya nggak terlalu. Gue rasa nggak, karena kalau ngomong di Jepang sendiri mungkin sekarang udah mulai ya orang-orang ngumpulin itu karena itu adalah. Karena kan sekarang Katana udah keluar yang baru tuh. Iya, Katana udah keluar baru. Sebetulnya yang lama orang-orang mulai ngumpulin lagi. Yang keluar Katana atau Jimny ya? Sierra ya. Rodanya 2 Pak. Oh iya. Tapi sama-sama 5 speed. Jimny Katana. Sama-sama 5 speed. Iya. Kembarannya langka katanya, Pak. Jadi kalau itu bukan, itu nostalgia. Kalau yang ini lebih ke homologation. Kalau homologation superbike itu yang punya value. Yang punya value yang kalau kan homologation superbike itu sudah beda sama yang superbike biasa. Iya. Dibedain lagi kalau motor itu pernah menang juara dunia, itu beda lagi. Dia punya story gitu, lagi. Kalau menangnya banyak, gitu menangnya banyak, gitu itu beda lagi gitu. Ada juga motor R7, Yamaha R7 atau OW02. Itu motor nggak pernah jadi juara dunia. Tapi pernah sodok-sodokan ke depan. Waktu pertama, iya waktu nggak pernah berhasil jalan. Tapi motor itu harganya sekarang mahalnya setengah mati. Kenapa barangnya nggak ada? Karena motornya itu cuma diproduksi 2 tahun. 2 tahun tahun 98, 99 aja. Setelah itu udah superbike-nya ganti regulasi jadi 1000. Oh iya. Jadi dia closing doang ya. Produksi. Dapat pembalap yang mungkin nggak pas pada saat itu, bla 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 ya banyak hal ini jadi nggak pernah menang gitu. Tapi harganya hari ini, buset, mahalnya setengah mati. Betul. Lebih mahal dari OW01. Karena nggak ada ya barangnya, susah ya. Terus kalau lo ngeliat nih sekarang kayak ini nih, kayak misalnya kita ngomongin NSR nih ya sekarang, yang tadinya orang nggak berpikir bahwa ini akan jadi barang mahal. Terus ada fenomena nih di kita, mulailah Astrea Grand jual mahal, RX King harga berapa Lin? 100 juta, 80 juta, entah 100 juta itu RX King ya kan? Satria yang original pertama Z125, Yamaha Z125, terus Astrea Prima, Cup 70 ya kan? Itu sebenarnya apa sih fenomena ini? Kalau gue bilang itu lebih ke nostalgia. Karena tapi digoreng-goreng jadi mahal. Betul, nostalgia itu motor yang pada zamannya populer,
Tapi pada saat sekarang kalau kita lihat balik ke belakang itu kan, kalau balik ke belakang itu adalah motor-motor yang dulunya mungkin pernah dipakai bokapnya atau pernah dipakai sama dia dulu zaman dulu. Tapi kalau sekarang lu ngelihat ereking yang mulus, kinyis-kinyis kayak motor baru, pasti orang appreciate gitu. Orang akan appreciate. Orang akan lebih menghargai. Jadi harganya otomatis terkerek juga. Betul. Nah, tadi balik lagi ke NSR. Kalau NSR itu beda. Jadi kalau kita ngomong homologasi itu adalah acuannya adalah World Superbike. Oke. Kalau NSR ini dia lebih ke GP 500, GP 250. Jadi dia ini adalah GP replika. Kan yang GP yang replikanya kan yang motornya kan yang NX 250. Itu bukan replika, itu motor balapnya, itu motornya, itu motornya replikanya. Ini street bike. Street legal bike-nya. Versi street legal kebetulan pakainya 2 stroke atau 2 tak. Iya. Nah, 2 tak itu kan sudah punah nih dengan regulasi Euro 4 dari Euro 3 kayaknya. Euro 3 udah punah. Jadi nggak bisa lolos uji emisi. Jadi motor-motor 2 tak ini punya sejarah gitu loh, punya sejarah. Dulu itu MotoGP atau GP 500, GP 250 itu pakainya tuh adalah motor-motor 2 tak. Jadi motor 2 tak ini jadi digoreng gitu, jadi naik gitu harganya, jadi naik karena sudah tidak ada produksinya lagi. Ya udah nggak mungkin lah, udah nggak mungkin diproduksi. Tapi sebetulnya ini motor sebetulnya bukan motor limited. Bukan motor limited, ini adalah produksi Kayak ini nih, kayak NSR yang Roadsman Edition ini kan tahun 95. So basically waktu itu tahun 95 balapan enggak, sebelum 95 malah balapan yang pakai livery Roadsman sudah sebelum 95 ya. Sebelum 95 malah. Nah, itu pun cuma yang di 500 cc-nya kan. 500 cc-nya betul. Yang GP 500 kan. Makanya gua bilang itu replika gitu loh, replika karena itu adalah nostalgia untuk mengenang motor NSR. Kan dulu kan namanya NSR tuh. Iya, NSR. NSR 500 gitu. Iya, NSR 500. Mike Duhan gitu ya. Itu adalah mengenang era keemasan atau glory time NSR pada zaman itu gitu. Jadi sebetulnya jangan salah, orang banyak yang mikir NSR itu adalah limited edition. No. Enggak. Tapi karena sudah berhenti produksi 2 tak, populasinya mungkin juga udah banyak yang rusak gitu ya. Nah, sebetulnya dia ada keluar special edition. Ada special edition. Roadman ini termasuk salah satu yang special edition. Sama yang tahun 96 yang edisi Repsol. Iya, itu juga special edition. Ada beberapa special edition, tapi kalau ngomong limited edition, enggak. Karena dia nggak punya nomor seri. Enggak. Gitu. Jadi dia mulai naik, orang-orang sini dulunya pada sukanya 2 tak, karena 2 tak itu equal sama speed. Oh iya. Iya kan, dari dulu kan Yamaha, Suzuki 2 tak, Honda 4 tak gitu kan. Pokoknya kalau balap 2 tak lebih kenceng gitu kan. Karena 2 tak itu di GP juga pakainya kan 2 tak kan. Dan juara kan? Yang juara ya 2 tak. Iya. Memang 2 tak, eranya 2 tak pada saat itu. Jadi nostalgia. Nah, itu kan kita ngomongin, let's say ini generasi 80 nih, representasinya contohnya ini RC30. Kemudian di tahun 90 contohnya ada ini NSR ya kan, kemudian ada RC45, R7. Betul. Nah, terus kan generasi 00 nih kan, generasi 2000. Lo ngelihat nggak sih produk apa dari generasi tahun 2000 yang kira-kira nih sampai ke nextnya nanti di nggak tahu ya, mungkin nggak sekarang lah ya. Mungkin motor tahun 2000 kan sekarang udah 20 tahun. Kalau kita ngomongin RC30 ini udah 33 tahun, ini udah 24 tahun, 25 tahun kan. Ada beberapa forgotten champion atau juara-juara yang terlupakan gitu ya. Di WBSBK? Iya, di WBSBK. Itu GSX 1000 tahun 2006, itu juara dunia. Berapa itu? K8 ya? K7. K7 ya? Itu motor juara dunia. Itu motor juara dunia. Tapi kenapa? Cuma salahnya dari Suzuki adalah dia itu pada saat itu tidak membuat motor khusus untuk kejuaraan dunia. Jadi motor yang dipakai Suzuki juara dunia tahun 2006 itu adalah motor yang versi jalan persis dipakai di jalan raya dengan produksi massal. Jadi motor itu nggak pernah punya value yang lebih di pasar gitu hari ini gitu loh. Padahal itu motor juara dunia. CBR 1000, CBR 9 berapa yang tahun 2003 itu kalau nggak salah 2003 itu juga juara dunia. Tapi nggak pernah orang cari, bother untuk cari gitu, nggak ada. Jadi itu adalah motor-motor yang pernah juara dunia tapi dilupakan gitu. Karena pada saat itu teknik marketingnya belum seperti sekarang. Kalau sekarang orang bikin superbike ZX10R, contoh.
Kawasaki itu sebetulnya untuk balap itu dia keluarin limited production 500 unit sebagai regulasi kan? Iya, homologasi. Homologasi itu keluarin ZX10RR. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya tadi adalah motor-motor apa sih yang ke depan itu bakalan jadi inceran gitu ya. Kita lihat aja ZX10RR atau ZX10R yang kalian biasa lihat, itu motor menang berapa kali juara dunia? 5 kali, Bos. Udah berturut-turut 5 kali nih. Ini berturut-turut 5 kali. Kalau plus sebelum-sebelumnya lumayan. There you go. Itu adalah motor yang akan jadi pegangan orang untuk simpen. Tapi jangan salah, jangan nyimpennya ZX10R. Harus ZX10RR. Which is unitnya nggak banyak di Indonesia. Yang winter edition ya, itu banyak, ya. Mungkin sekarang orang masih itu sama aja sama ZX10R, tapi beda. Itu beda. Beda ya, jeroannya beda. Dan tiap tahun itu ada update, ya ada update-nya. Contoh lagi itu adalah kalau ngomong Ducati 999 yang dulu hampir bikin Ducati bangkrut karena desainnya yang punyanya desainnya apa? Pierre Terre Blanche ya. Ya, itu motor yang lampunya atas bawah. Ya, Ducati 999R itu adalah salah satu motor yang sekarang harganya naik. Karena motor itu nggak laku dulu. Tapi motor itu karena juara. Bentuknya aneh. Motor itu juara. Sekarang orang banyak nyari. Tapi yang versi R. Di Indonesia ada 2 kalau nggak salah. Yang R ya? Ada 2. Ada 2. Nah, yang R itu yang Villa Edition itu ya, bukan sih? Iya, betul. Itu betul. Jadi motor-motor itu adalah motor-motor itu tahun 2000-an ya? 2000-an. Oke. 2000-an. 2003 setelah ya? 998, 999 gitu kan. 2003 ya? 2003 ya? 2004 itu menang juara dunia tuh kalau nggak salah. 2 kali itu juara dunia. Terus baru lanjut ke... Kalau ZX10RR baru dong. Kita baru ngomongnya belum lama ini. Baru ya 2000 10-an ke atas lah. Itu menang 2000 berapa ya, lupa gua berapa. Ya mundur aja 5, sekarang 16, 2016, 16, 17, 18, 19, 15, 14, 2013 berarti. Betul. Karena dia keselak satu sama Aprilia. Ya, 2013 ya. Dia kayak Aprilia deh. Kenapa dia juga juara WSBK tapi motornya nggak limited deh. Nah, Aprilia juara WSBK juga, tapi motornya juga nggak terlalu populer ya. Itu karena memang sebetulnya yang versi RW ya. RW itu nggak dijual RW bebas. Nggak dijual bebas. Ya akhirnya juga jadi begitu aja gitu loh. Sebetulnya Aprilia itu kalau ngomong yang sebelum generasi yang lu punya RSV4, itu ada Aprilia yang namanya Aprilia. RS. Ya RSV itu ada yang factory, itu juga homologation. Di sini ada beberapa yang Colin Edward Edition, tapi itu bukan versi yang WSBK homologation ya. Tapi tapi harganya belum belum terbentuk gitu. Nggak terbentuk. Sebetulnya kalau mau nyimpen boleh, cuman ada unitnya apa enggak. Kalau yang versi yang single seaternya kan nggak ada di sini. Kalau untuk produk Jepang kira-kira apa menurut lo? Menurut gue ya itu tadi Kawasaki ZX10. Selain Kawasaki, Honda, Yamaha, tahun-tahun 2000-an itulah. Honda gue rasa nggak ada ya. Nggak ada yang benar-benar harus bisa dipegang pada saat itu. Which one? Iya sih. Nggak ada. Hampir nggak ada ya. Paling kalau mau ya Honda yang di tahun awal 2000-an itu adalah RC51 kan. Atau di Amerika sebutnya RVT. RC51 itu yang lampu depannya 2 kotak begitu. Hampir oval 2 kotak begitu. Nah, itu akan jadi future. Cuman masalahnya dari motor itu ya sekali lagi motor itu diproduksi banyak sekali. Jadi harga di luar negerinya juga nggak naik-naik, harganya ya 7.000 pound, segitu aja, belum bisa jadi investasi yang baik. Kalau buat orang Indo nih misalkan. Itu 2 kali juara dunia ya? Itu motor? Itu motor 2 kali juara dunia, 2001, 2002. Ya, berarti kan juara nggak menjanjikan bahwa itu motor bakal menjadi barang yang legend dan punya investment value juga. Nggak harus juga. Buktinya ya itu RC51. Kenapa? Karena memang Honda tidak bikin motor itu spesial pada saat itu. Benar-benar dijembrengin, disamain. Nah, iya kan contohnya kayak ya oke lah kita ngomongin setelah NSR. ZX7R itu RR itu juara nggak sih dulu? Kalau ngomong ZX7RR itu kita ngomonginnya bukan 2000-an, kita ngomongnya late 90s. Late 90s nggak sempat masuk tahun 2000-an. Itu motor kalau yang N1 itu tidak pernah jadi juara dunia. Tapi pernah jadi juara-juara seri pasti dan juara National Superbike. Iya, Japan Superbike gitu. ZXR itu pernah jadi juara dunia itu tahun 93.
93. Tahun 93. Itu sebelum generasi yang punya gua. Yang 7RR. Gue juga punya tuh, yang versi yang GT Radial Racing Team. Oke. Itu pernah juara dunia Scott Russell. Yes. Itu motor pernah jadi juara berturut-turut secara 5 kali berturut-turut konsekutif di AMA Superbike. Sih. Jadi makanya si Scott Russell itu dijulukin King of AMA. Gitu. Jadi di Amerika itu motor benar-benar legend. Kalau sekarang nih lu ngelihat nih buat anak-anak yang baru main motor tapi pengennya ngumpulin barang-barang tua yang sekarang mungkin harganya masih oke. Kalau misalkan mereka suruh beli NSR sekarang udah mahal banget, which is ini harganya udah sama dengan harga Moge. Kalau CC kecil misalkan gitu ya, kita ngomongin punya investment value ke depan atau yang punya nilai nostalgia ke depan deh dari yang produksi yang ada di kita nih, yang lebih gampang nyarinya. Kalau yang kita omongin dari tadi itu barang-barang susah-susah semua tuh. Kayak misalkan entah tiba-tiba Honda Beat gitu, sekarang, Mio gitu tiba-tiba jadi waktu itu kan sempat tuh Nuvo kan jadi hits kan waktu itu. Menurut lo apa? Kalau yang kita ngomongin lokal production nih, dan lokal yang banyak ada di kita nih sekarang. Gua rasa semua itu balik lagi ke tingkat kepopuleran motor tersebut. Nuvo dulu nggak populer, nggak ada yang mau beli dulu. Tapi Nuvo itu jangan salah, Nuvo itu punya histori. Nuvo itu adalah motor matic-nya pertamanya Yamaha, betul. Jadi itu ya itu nilai historinya. Kalau gue ngeliatnya begini, gue nggak peduli dengan pasar. Kalau gue ngeliatnya apapun itu, kalau motor itu punya nostalgia yang bagus buat lu dan lu bisa bikinin motor itu atau merestore motor itu menjadi Iya, sekarang gini nih, sekarang kita ngomongin anak-anak umur masih 20-an. Which motor itu aja kalau kita ngomongin, let's say kayak motor gua pertama dulu Yamaha Force One itu tahun 94. Zaman itu aja mereka belum lahir. Gimana lu bilang mau suruh nostalgia, mereka aja nggak kenal untuk motor. Gini, dulu saya digoncengin sama papa saya atau iya, anggap aja mungkin dia aja belum lahir mungkin waktu itu. Oh, bapaknya dulu anterin dia sekolah pakai motor itu. Iya, pakai motor itu, atau dulu bapaknya pernah punya bagus gitu ya. Jadi apapun itu nggak harus, nostalgia itu nggak harus melekat ke diri kita gitu loh. Mungkin nostalgia yang kebanyakan orang punya nostalgia gitu, itu juga bisa. Jadi motor pun apapun, kalau lu suka Yamaha Champ, ya lu bikin aja Yamaha Champ se-original mungkin, gitu ya, sebagus mungkin. Kalau bagus pasti ada value-nya. Gitu. Atau lu suka apa? Suzuki Crystal Cun misalnya, ya kan, Suzuki Crystal Cun. Ya udah, lu bikin Crystal Cun yang bagus, lu hunting itu SGP part-nya sampai yang baru-baru semua lu ganti baru, lu bawa gitu loh. Itu kan lucu. Kan sekarang nih kayak motor-motor yang 150-nya udah kebentuk nih harganya. Kita ngomongin Yamaha TZM, Suzuki RGR ya kan, NSR 150, itu semua udah kebentuk nih harganya. Terus RXZ gitu-gitu. Selain itu yang lain lah gitu. Ya Satria udah kebentuk lumayan lah. Satria udah mulai banyak nih naik gitu. Kayak kalau bilang tadi kayak Yamaha Alpha lah misalkan gitu. Yamaha Champ, Alpha sama Champ beda kan? Beda. Nih gitu. Nah, terus kan ayam jago. Oh iya betul. Nah, kayak Nova Dash gitu kan harganya udah mahal sekarang gitu. Lu ngeliat yang lain nggak sih? Apa yang bakalan, kalau ngomongin Cup 70 kan udah terlalu tua ya kan? Karena itu memang udah masuknya udah vintage banget. Kalau yang motor-motor sekarang itu menurut gua yang generasi tahun 2000-an nih motornya. Kalau lu punya Mio kondisinya 100% mulus, Mio generasi pertama, gua rasa itu orang nanti akan mulai jadi hits baru sih. Karena Mio itu biar gimana pun juga adalah motor yang membawa Yamaha, kepopulerannya sangat masif, yang membawa Yamaha menjadi sangat penguasa pasar di Matic, penguasa pasar Matic. Di awal-awalnya sebelum Honda akhirnya bangun tidur, gitu ya. Itu gua rasa sekarang orang belum gitu ya. Tapi Kurbi ya. Kurbi. Kalau lu bisa bikin versi pertamanya Mio original bisa jadi. Kalau Ereking kan ya motor jambret gitu kan, semua orang dulu mau gitu ya. Ya mau motor kencang. Ereking gitu-gitu. Tapi kayak gue nggak ada. Tiger kayaknya nggak begitu ya, Honda Tiger. Nah itu juga gue rasa Tiger Thunder 250 gitu. Itu ya. Nanti ada. Gue rasa itu juga akan kalau lu ada bisa bikin Tiger versi awal. Masih banyak Tiger 2000 itu. Iya, tapi ya dengan kondisi min kali ya. Min baru. Itu juga akan jadi. As original as possible ya. Nanti aja tiba-tiba lu bikin viral gitu, lu goreng bikin viral, tiba-tiba harga 100 juta Tiger 2000. Iya sih. Nah, maksudnya gini, tujuan gue bikin obrolan ini sama Cem itu sebenarnya adalah kita pengen ngeliat insight-nya untuk
next 10 years itu dari 2020 ke 2030 itu apa gitu. Karena yang untuk dari 2010 ke 20 kita udah tahu apa yang terjadi. Sebelum itu nggak masif banget dan sekarang jadi masif nih. 2010 ke 2020 itu penggorengan motor-motor lama, motor-motor tua itu kan sangat masif kan. Sampai harga yang motor yang tadinya cuma harga 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta akhirnya jadi ratusan juta karena digoreng dalam masa ini. Nah, gue pengen tahu nih jadi sebenarnya insight-nya apa gitu. Nah, so far itu ya yang kita lihat ya. Nostalgia ya. Jadi saran lo untuk orang-orang yang mau ngumpulin motor-motor tua apa? Ngumpulin motor-motor tua apa ngumpulin motor-motor yang kedepannya bakal jadi? Ya sekarang dia belum tahu nih, tapi apa nih kira-kira? Kalau gua kan misalkan bisa bilang nih as original as possible, semuanya kalau bisa lu jangan rubah gitu. Memang sebetulnya kalau motor-motor tua itu lu nggak boleh rubah. Motor-motor tua itu sebisanya adalah balik ke original conditionnya seperti apa? Jadi hunting partnya juga hunting partnya yang original gitu. Jangan beliin knalpot racing lah apa karena itu akan menurunkan value-nya malah. Jadi kalau motor-motor tua beda sama motor baru. Kalau motor baru lu pasangin aksesoris, motor lama lu masih back to original gitu, benar-benar mint original. Kadang-kadang di Inggris tuh begini. Orang tuh ada produk baru yang kira-kira bakal hits, dia beli aja satu baru terus masukin gudang. Iya. Masukin aja gudang. Beli satu lagi, masukin gudang. Beli satu masukin gudang. Nanti kita lihat 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu pasti ada value-nya. Itu investasi. Kan, kalau lu belinya sekarang kan nggak mungkin juga 30 tahun, gua nggak tahu lu masih ada apa enggak. Nah itu dia, umur di tangan Tuhan. Iya, telat kitanya belinya umur segini. Kalau kita umurnya masih 20 tahun nggak apa-apa. Kalau umurnya sekarang sih warisan Pak, warisan. Oh iya, buat anak-anak ya. Ntar sama anak-anak jual modif-modif lagi. Mana? Aduh, jadi stand up hari ini sama Om Munang cukup sampai di sini. Guys, gua akan lebih sering bikin obrolan-obrolan kolaps kayak begini. Kalau lu pengen gua masih tetap ngobrol sama dia, kalau pasti pengen, kalau nggak pengen juga nggak apa-apa sih. Mau ya? Nanti kalau mau nanti dikasih giveaway. Lu kasih aja komennya di YouTube gua apa kira-kira yang menurut lu Cem menguasai. Jangan lu tanya hal-hal yang nggak dia kuasain, misalkan motor baru dia nggak kuasain gitu, dia bukan di situ gitu. Motor lama boleh. Nah, apa yang menurut lu Cem mau bahas dan gua pengen bahas gitu. Yuk kita obrolan, kita diskusikan. Lu masukin dalam komen di sini, nanti kita lihat ada ide yang oke nanti kita bahas. Atau mau kita mau lawak-lawak juga boleh. Iya. Intinya begini, satu lagi, motor apapun nggak ada masalah mau apapun motornya, tapi motor itu lebih ke kitanya gitu, maunya apa, dan orang akan lihat, akan mengapresiasi itu dengan motornya gitu loh. Jadi kalau lu bisa build sesuatu yang bagus, orang pasti akan appreciate gitu. Jadi doesn't matter, nggak ada masalah. Ya, mungkin budget. Iya sih. Iya, tergantung budget dan tergantung lu ngerawatnya juga. Betul. Gimana gitu. lu bikin? Secinta apa lu sama motor lu? Betul. Gitu. Kali ini cukup itu aja dulu dari gua. See you next time. Nanti kita ketemu lagi. Stay safe, stay at home. Jaga jarak, jangan cuci tangan. Dan buat teman-teman yang harus kerja di jalan, stay safe, stay healthy, semangat. Ya, harus. Kita bisa kok. Oke guys. See you soon. Ciao. Ciao.